mohon maaf lagi-lagi. Hari ini pemerintah itu bikin kebijakan dari belakang meja. Perangnya Cina sama Amerika sebenarnya kita diuntungkan. Karena mereka nggak ekspor langsung dari sini. Ya. Kalau ngerti, kita tidak mengikuti dengan agreement-agreement. Sehingga barang kita masuk ke negara mereka masih kena tarif, barang mereka masuk ke kita nggak kena tarif. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dea Gita di talk show Gagasan Progresif. Di sini kita akan menjelajahi ide-ide segar dan pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Episode kali ini sudah hadir bersama dengan saya yang selalu menemani kita di episode-episode sebelumnya, Hamid Basyaib, penulis Membongkar Pikiran Ganjar. Selamat datang Bang. Selamat datang Dea, thank you. Dan juga ada narasumber spesial. Kenapa spesial? Karena selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, beliau juga dikenal sebagai Sri Kandi, pejuang UMKM yang sudah banyak menginspirasi bagi perempuan-perempuan pebisnis di Indonesia. Suryani SF Motik. Selamat datang Ibu. Selamat sore, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di Terima talk kasih show sudah diundang. Gagasan Progresif. Nah, tapi sebelum masuk ke topik, kita dengar dulu suara kawan progresif tentang ekonomi perdagangan Indonesia saat ini. Jadi banyak persaingan di dalam negeri, nanti itu juga bakal berdampak sama harga produk lokal di dalam negeri juga. Jadi produk impor akan lebih bagus dan terjangkau. Tergantung sih untuk apa, tapi aku pribadi untuk penggunaan suatu produk, pertama-tama akan melihat secara fungsionalitasnya. Bisa naikin kualitas dari produk lokalnya sendiri, kemudian bisa juga untuk melakukan riset terhadap harga dari produk impor itu sendiri. Sebenarnya balik lagi sih, produk mereka harus lebih atraktif lagi dan marketingnya juga. Karena kan Indian, seseorang nggak cuma beli suatu produk bukan dari fungsionalitasnya aja, tapi brandingnya dia. Oke, langsung saja Ibu Yani. Ibu Yani ini sebagai pelaku pebisnis UMKM di Indonesia nih, bagaimana sih sebenarnya perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini? Secara umum ya, kita bagus ya, artinya bagus. Kalau dilihat ekonominya ada di tengah-tengah resesi dunia, kita masih tumbuh, masih baik gitu ya. Tapi memang ada persoalan kesempatan. Artinya yang tumbuhnya tuh hanya di sektor-sektor tertentu, di kalangan tertentu, sementara di bawah dan di sektor-sektor tertentu juga malah turun. Misalnya deindustrialisasi terjadi gitu ya. Kita lihat misalnya teman-teman di pabrik sepatu gitu kan, tekstil, padahal ini menyerap tenaga kerja yang banyak gitu kan. Kalau dilihat jumlah penduduk kita, mayoritas pendidikannya masih serapan tenaga kerja yang seperti ini. Nah itu nggak tumbuh dengan baik gitu. Nah jadi saya kira ini tantangan buat presiden sekarang, pemerintah sekarang, tapi dan yang juga akan datang. Nah, ini juga justru yang akan datang ini harus benar-benar mencermati di mana secara detail mereka harus tahu, sehingga ketika pemerintahan baru ini start dari hari pertama dia sudah mampu membidik. Jadi nggak usah ada penyesuaian 100 hari segala macam ya, kayak Presiden Roosevelt dulu tahun 40-an. Kan dari sana sebetulnya. Nah itu mudah-mudahan nggak perlu begitu kalau dia dari sekarang sudah benar-benar mencermati in detail ya, bukan sekedar garis besar. Nah orang-orang seperti Bu Yani ini mestinya dijadikan konsultan oleh pemerintah, oleh pembuat kebijakan. Kalau mau bikin kebijakan yang bagus itu mesti berangkat dari pasar. Gitu. Artinya apa? Pasar itu siapa pemain di lapangan. Gitu. Mau bikin kebijakannya apa nih arahnya. Nah bukan hanya mohon maaf lahir batin. Hari ini gitu, ini kelihatannya konsultasinya hanya kalangan tertentu. Kurang mendengar dari banyak pihak gitu. Nah kalangan mayoritas ini tinggal memang visi misinya mau kemana.
Ini pertumbuhan Indonesia mau kemana? Apa ngejar pertumbuhannya saja atau juga ngejar kesempatan pemerataan di bawah gitu. Hari ini pertumbuhannya oke, tapi kita lihat sektor mana, siapa pemainnya, kenapa penganggurannya tinggi, kenapa banyak pekerja. Ini yang lebih menyedihkan lagi, usia produktif itu ya sudah tidak sekolah, tidak bekerja dan tidak punya kegiatan. Nah, ini menjadi tantangan presiden-presiden yang akan datang gitu loh. Nah, ini harusnya bisa ditampung dari bagaimana penyiapan lapangan kerja, kan gitu. Nah, penyiapan lapangan kerja atau kebijakan pemerintah, mulai dari penyiapan lapangan kerja, pendidikan, fokusnya kemana gitu arahnya, kan gitu. Nah, ini hari ini kan enggak. Jadi asik aja, tumbuh aja itu enggak cukup. Kalau tumbuh aja nanti hari ini kita lihat kesenjangan kan semakin besar antara yang the have and the have not gitu loh. Siapapun harus banyak mendengar, harus banyak belajar. Mohon maaf lagi-lagi. Hari ini pemerintah itu bikin kebijakan dari belakang meja. Enggak di lapangan. Coba dilihat di lapangan. Sebenarnya kayak apa sih? Itu berapa sih jumlah penduduk kita? Ini termasuk voters. Ada di mana? Level pendidikannya apa? Kemudian kebutuhan pasar tenaga kerjanya apa? Kebutuhannya di mana gitu. Nah, itu kan yang mesti dibuat. Ini kan enggak bikin. Yang penting ekonomi tinggi, bangun. Misalnya sederhana ya infrastruktur. Infrastruktur dibangun semua jalan. Apakah Kalimantan butuh infrastruktur jalan? Kenapa dengan sungai yang lebarnya sampai 12 meter, kedalamannya juga 8 sampai 12 meter, itu kan mestinya yang namanya dulu Pak Jokowi awal kan dia mau bikin tol maritim ya. Nah, kita kan nggak dibangun itu. Nggak gitu. Jalan ternyata ya. Nggak jalan. Nah, itu mestinya kalau misalnya pernah punya usaha basisnya di daerah Kalimantan. Kalau kita ngangkut barang pakai truk 20 ton. Kalau kita pakai tongkang 3.000 ton. Harga lebih murah. Jauh sekali ya. Jauh. 15 kali lipat. 15 kali lipat. Kenapa jalannya nggak dibangun? Cukup sederhana bangun pelabuhan-pelabuhan kecil supaya masyarakat hidup gitu. Nah, itu yang kita nggak ngelihat sampai sekarang. Masih seneng bikin jalan, bangga. Bikin jalan itu hanya bagus menjelang pilkada dan pilpres. Sesudah itu hilang lagi. Jalannya coba dilihat itu. Wah, kebongkar-bongkar segala macam. Nah, bagaimana sih pandemi COVID-19 itu mempengaruhi perdagangan di Indonesia? Bu, silakan. Kita banyak belajar dari pandemi, gitu ya. Dari pandemi bahwa satu dibutuhkan kemandirian. Ingat nggak pada saat pandemi, rumah sakit pada saat pandemi yang biasa ke Singapura kan nggak bisa, mesti rumah sakitnya di Indonesia. Punya duit nggak bisa pergi, punya duit nggak bisa masuk rumah sakit, alatnya nggak ada, nggak cukup. Ini harus dipenuhi. Ini balik lagi, ini pasar juga. Kita punya penduduk banyak, pasarnya cukup banyak. Walaupun 5%, 10% orang Indonesia yang mampu, itu berapa persen? Ya, 5% itu ya besar sekali. Ya, 15 juta, hampir 15 juta. Singapura negaranya berapa? 6-7 juta saja. 6-7 juta. Pasarnya kan luar biasa itu. Untuk kesehatan, untuk apa. Dari situ kan kita belajar. Bagaimana kita bisa memenuhi, pemerintah juga mesti ikhlas. Dalam artian begini, kalau beli barang-barang Indonesia beda 1-2% sampai 5% cincai lah. Kenapa? Ini kan uangnya uang dari rakyat, kembali lagi ke rakyat. Oke, Bang Hamid, kira-kira nih kalau seandainya Ganjar Mahfud ini terpilih menjadi presiden 2024-2029, langkah-langkah seperti apa nih untuk merangkul orang-orang lokal itu? Saya kira kalau kita bicara tentu harus lihat presiden. Itu salah satu metode untuk melihat. Ini sesuatu yang tidak pasti, tapi setidak-tidaknya ada pegangan. Jadi apa-apa kita lihat pengulangannya, presiden. Nah, dalam hal ini saya lihat Pak Ganjar itu di Jawa Tengah cukup berhasil dan concern dia besar lah ya. Saya lupa angka-angkanya, tapi dia punya concern dan kepedulian yang besar pada apa yang disebut pengusaha UMKM itu. Tapi saya tertarik sama Bu Yani tadi. Ini yang kita sudah lama keluhkan dari dulu kala ya. Yaitu bahwa apa-apa itu kita itu selalu memulai lagi dari nol. Ya. Nah, ini kan tadi beliau bilang tadi, ini pandemi kita belajar. Kita mau lihat sampai seberapa pinter ini kita sebagai murid.
Jadi misalnya kejadian yang mirip lagi ya akan terjadi, misalnya siap nggak? Jangan-jangan kedodoran lagi seperti kemarin. Kita kan dalam banyak hal sering begitu. Misalnya banjir aja deh. Kan setiap banjir kita kelabakan lagi. Tiap ada kebakaran hutan, kelabakan lagi. Jadi nggak ada preparation yang cukup. Nah, kita berharap pemerintah nanti ini beberapa masalah itu kan sudah teridentifikasi dengan cukup jelas. Orang-orang seperti Bu Yani itu cukup mengerti ya inti masalah dan detil-detil masalah di bidangnya ya. Itu yang saya maksud tadi, mau dijadikan konsultan. Maksudnya bukan bikinin SK lalu digaji sebagai konsultan. Maksudnya dikonsul. Kalau mau bikin kebijakan, panggil dong para namanya stakeholders ya, bukan shareholders memang. Nah, ini yang saya lihat jarang. Nih barusan Bu Yani cerita memang itu yang terjadi. Bikin kebijakan dari balik meja, kalau dalam dunia filsafat namanya armchair philosopher. Kira-kira nanti ngelamun aja di itu. Kira-kira nanti kalau Ganjar Mahfud ini saya rasa bisa langsung ke lapangan. Mudah-mudahan, dan tadi concernnya dia di Jawa Tengah kelihatan betul ya. Dan untuk tegasnya lagi, dan saya kira karena presiden kekuasaannya lalu nationwide ya, lebih luas, dan kita harapkan betul yang namanya Kementerian UMKM itu benar-benar diberdayakan. Sekarang ini kan kalau kata orang NU, wujuduhu ka'adamihi, bahasanya Kiai NU, yaitu adanya sama dengan tiadanya. Coba kita jujur aja ya, kita pernah nggak kita lihat misalnya kegiatan Kementerian UMKM yang kira-kira memikat dan berdampak besar? Yang kita lihat sebaliknya, yang kita lihat menterinya itu atau mungkin para pejabatnya tidak mengerti juga apa yang sesungguhnya harus dilakukan. Nah, kita berharap sudahlah yang begitu-gitu itu diberesin gitu ya. Kita ini abad 21 ini makin tua gitu. Alangkah bodohnya kita kalau terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama atau lambat seperti di abad lalu misalnya. Dan itu sesuatu yang walaupun tidak mudah, pasti tidak mudah, rakyat kita begini banyak, tapi kan itu doable istilahnya. Sebenarnya bisa dikerjakan kalau kita mau. Kita akan membicarakan tentang neraca perdagangan. Tadi Bu Yani juga sempat mention di awal. Nah, menurut Badan Pusat Statistik ini mencatat neraca perdagangan Indonesia Oktober 2023 mengalami surplus sebesar 3,48 miliar US dollar. Nah, artinya memang neraca perdagangan Indonesia itu kembali surplus begitu ya Bu ya, sejak Mei 2020. Tapi kinerja perdagangan Indonesia dinilai memasuki periode krusial karena disertai penurunan realisasi surplus. Nah, sejumlah pihak juga bahkan khawatir begitu ya Bang, Bu, jika terus berlanjut ini dapat mengganggu fundamental perekonomian nasional, terutama terkait cadangan devisa dan juga nilai tukar rupiah. Nah, menurut Bu Yani nih, bagaimana pendapat Bu Yani akan kekhawatiran itu? Apakah itu akan terjadi? Kalau kita nggak melakukan sesuatu, sangat mungkin. Karena kan trennya turun terus. Meskipun surplus tapi trennya turun ya Bu ya? Turun. Betul, surplus tapi turun trennya, kan gitu. Kenapa trennya turun? Harga komoditas. Kita lihat surplus kita tuh dari mana? Gitu kan. Komoditas, harga komoditasnya juga turun. Kemudian daerah tujuan ekspornya juga kan bermasalah gitu loh. Kita lihat sekarang nih Amerika, Cina gitu kan, daerah tujuan. Nah, Amerika juga kan punya problem ekonomi. Cina juga bukannya nggak punya problem ekonomi. Berat gitu sekarang kan. ya, tahun ini berat. Ya, tahun ini kan berat. Nah, itu kalau kita nggak melakukan sesuatu, sangat mungkin bahaya. Apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama, masuklah ke non-traditional market gitu. Jadi banyak negara-negara yang masih non-tradisional, yang potensinya besar. Kita kan negara bebas gitu kan, kita nggak kita punya negara-negara yang tidak memihak, non-blok kan. Jadi bisa berdagang dengan siapa aja kan gitu. Boleh berdagang dengan siapa aja. Nah, terus yang kedua, mesti juga diperluas. Nah, hari ini masih kan komoditas mineral ya.
kemudian yang kita banyak besi baja gitu loh. Nanti komoditas-komoditas yang lain yang punya potensi itu kan belum dikembangkan dengan baik. Yang tadi saya bilang misalnya untuk masuk ke Afrika harusnya kan kita bisa gitu untuk karena standar kualitasnya kan masih rendah di Afrika untuk tekstil, kemudian sepatu, kita bisa masuk ke sana. Nah, negara seperti Malaysia mereka melakukan subsidi baik dari segi bunganya maupun dia bantu itu dilakukan oleh pemerintah. Misalnya BUMN, kan BUMN harusnya bukan hanya ngelihat untungnya saja, tapi kemanfaatannya kepada usaha-usaha yang lainnya. Hari ini kan BUMN sama aja sama perusahaan. Orientasinya kan hanya dilihat dari indikator kinerjanya BUMN hanya keuntungannya ANSI. Padahal dia kan agent of development. Jadi bagaimana BUMN ini bisa juga narik pengusaha-pengusaha di bawahnya, memberi kesempatan. Itu PR-nya emang banyak banget ya. Banyak banget ya, Ibu kayaknya pusing banget nih Bu. Banyak banget gitu. Tapi Ya, bukannya kan nggak bisa. Nggak mau nyerah. Bukannya nggak bisa. Bisa. Syaratnya apa? Pilih menteri-menterinya orang yang ngerti, yang paham, yang bisa kerja. Dan jangan dibiasain seragam. Kita ini terlalu sentralistik. Saya dapat Eisenhower Fellowship. Nah, beasiswa saya waktu itu saya belajar ke Amerika dan Kanada untuk ngelihat bagaimana sih mereka membuat kebijakan gitu untuk UKM gitu ya. Nah, itu mereka tuh antara satu negara bagian dengan negara bagian lain nggak sama. Beda. Tinggal kebutuhannya apa? Florida misalnya, Florida trading, oke trading. Kemudian di daerah sini butuhnya apa? Kalau nggak seragam dibiarkan bebas gitu, jadi sama aja ujungnya kan, tidak bisa dibikin kebijakan yang koheren. Betul. Secara nasional gitu, nationwide. Sama nggak usah jauh-jauh deh, sama Thailand aja kita kalahkan. Thailand UKM-nya tuh mampu mengekspor ke Eropa, bahkan sudah environment friendly. Dan dia nyebut the kitchen of the world. Dan dia punya standarisasi. Iya. Kayak restoran Thailand itu mereka ngambil tuh selera orang, size dan segala macam. Terus ada laboratoriumnya di sana, hasilnya dilempar ke restoran-restoran di Indonesia. Kita ini kan pengusaha dilepas untuk fight sendiri. Susah. Okay. Ada bencana dianggap pengusaha bisa bangun sendiri. Gitu. Tiap ada bencana yang ditelepon pengusaha. Iya. Banyak duit kita juga kena bencana. Jadi masih ngelihatnya dompet gitu loh. Iya. Pengusaha dilihat sebagai dompet. Ya, padahal kan enggak gitu. Padahal bencana juga opportunity kan buat pengusaha untuk sektor-sektor tertentu, tapi itu nggak dilihat juga. Oke, Bang Hamid, ini bagaimana nih Anda menilai hubungan perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama seperti Cina? Ini nih sebagai, pasti Bang Hamid juga sempat ngobrol dulu ya dengan Mas Ganjar. Nah, ini seperti apa nih hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain? Terutama Cina dan Amerika ya. Karena hubungan dengan kedua negara ini selain terutama dimensi ekonominya kan politis juga gitu. Karena ini dibahas khusus di buku ini. Nah, secara umum prinsipnya menurut saya Pak Ganjar itu sudah tepat gitu ya. Kan yang diributin ini nih. Kalau kita misalnya kereta cepat dibantu Cina dan semua, lama-lama kita jadi anteknya Cina gitu ya. Tadinya antek Barat, apa-apa didikte Amerika. Gitu. Ini omongan para kritikusnya yang muncul ya. Jadi kita itu kayak kejepit-jepit atau kayak condong ke Amerika dianggap sangat Barat. Ya. Sekarang mulai 10-an tahun terakhir lah ya, terutama Pak Jokowi kan agak condong ke RRC nih. Kenapa? Karena Cinanya pun lagi tumbuh gila-gilaan. Dia tumbuh 2 digit terus selama sekian tahun kan. Jadi ini sudah jelas Cina sekarang jadi superpower ekonomi. Dalam beberapa hal sudah ngalahin Amerika. Jadi kita ke situ. Dituduh lagi. Kenapa? Karena ini ada dimensi politiknya yang kuat. Dan ini negara komunis bagaimanapun juga. Nah, Pak Ganjar di sini menjelaskan, ya enggak, semua itu harus dihadapi dengan proporsional saja. Jadi prinsipnya, namanya dagang, orang hubungan dagang, pertama semua negara mengutamakan national interest, ya, kepentingan nasional sudah pasti, dan jangan menganggap hanya kita yang harus
mikirin national interest. Mitra kita yang sana juga, dia juga mikirin national interestnya juga kan. Nah, semua itu berarti harus ada keseimbangan dan harus proporsional. Nah, sejauh ini kalau menurut Pak Ganjar, kita semua berteman, kita friend semua. Ya, sebenarnya gini, Gitu. buat dunia usaha ya, kita nggak mempermasalahkan mau dari Cina, mau dari Amerika. Yang kita permasalahkan adalah komitmen dari awal. Ini kan persoalannya kereta cepat kan angkanya berubah-berubah terus. Itu sumbernya kan, juga berbeda-beda. sumbernya berbeda-beda. Awalnya kan nggak ada APBN, tiba-tiba ada Masuk. APBN, jaminan. Itu sebenarnya yang dipersoalkan orang. Kemudian juga dulu kita kan setiap kali ada proyek itu peluang kesempatan buat tenaga kerja kan. Ini juga nggak kebawa tenaga kerjanya. Jadi mau ngadepin apa? Udah harganya membengkak, tenaga kerjanya nggak didapat. Kalau proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah Cina itu bedol desa. Sampai satpamnya pun, tukang masaknya pun dibawa dari sana. Nah itu kan harusnya dinego. Saya sih berharap siapapun presidennya ke depan gitu ya, itu bisa dinego. Balik lagi, sana punya interest, Indonesia juga punya national interest. Emang mohon maaf, sering pejabat yes, nggak dibaca lagi detail. Perjanjiannya itu nggak dibaca, main yes aja tanda tangan gitu bilang no gitu, ya udah lewat. Iya, secara umum saya kira nggak cukup, we are on the right track lah gitu ya. Pak Ganjar juga mengakui itu prinsipnya tadi non-blok, keseimbangan. Jadi ya masing-masing kita jangan mau misalnya dagang kan, nggak mungkin kita itu mau untung 100% dianya 0% kan nggak mungkin. Tapi kita juga bodoh sekali kalau kita rugi kan. Jadi ya begitulah. Masih ada cuan lah. Ada cuan lah, iya. Kalau ada cuan nggak bakalan jalan lah. Ya dan kalau nggak ada cuan itu menghancurkan definisi perdagangan itu sendiri. Apa yang dimaksud dagang? Ya. Kalau nggak ada cuan gitu loh. Oke. Kira-kira. Baik Bu Yani, ini apa implikasi dari perubahan geopolitik global terhadap perdagangan Indonesia? Misalkan seperti ini kan sedang ada perang Israel-Hamas, begitu, Rusia-Ukraina sebelumnya, lalu persaingan US dengan China, seperti apa tuh Bu? Yang jelas gini, ketika terjadi situasi yang nggak enak antara Cina dengan Amerika, kita diuntungkan. Sebenarnya ASEAN diuntungkan. Cuma Indonesia belum banyak ngambil. Beberapa teman ngambil. Kenapa? Karena dari Cina kan nggak bisa langsung ekspor. Kemudian relokasi pabrik. Nah beberapa teman saya tuh diuntungkan. Jadi mereka sebagian bahan bakunya dari Cina, kemudian buka pabrik di Indonesia, pabrik Indonesia yang ngirim ke Cina. Mereka joinan. Itu. Nah sayangnya kita tidak sebanyak Vietnam ngambil itu. Jadi ini bicara soal investasi. Persoalannya memang investasi di kita cengkuneknya banyak banget. Persoalannya tuh di dalam negeri gitu loh. Mohon maaf. Misalnya orang lagi bangun pabrik gitu ya. Tiba-tiba gerbek. Periksa pasportnya diambil gitu loh. Jadi ini nggak ada izinnya. Hal-hal yang kecil yang sangat mengganggu gitu. Itu dialami oleh teman-teman saya gitu. Nah padahal ini kan opportunity nih. Nah kita kurang bisa. Vietnam termasuk salah satu negara yang bagus banget ngambil opportunity begitu terjadi peluang. Gitu, kesempatan itu. Jadi perangnya Cina sama Amerika sebenarnya kita diuntungkan. Karena mereka nggak ekspor langsung dari sini. Ya, kalau ngerti. Dan itu pengusahanya ngambil peluang, tapi pemerintahnya juga harus support. Jadi bagi pengusaha sekarang hari ini, pemerintah jangan gangguin deh gitu loh. Kita masih merasa bantuin enggak, gangguin iya. Gimana itu? Siapa orang lagi ngebangun pabrik, transfer teknologi, mesin kan dari dia. Iya. Terus ini ditahan, bagaimana? Gitu. Aduh, kan kacau nih. Urusannya apa? Ya sudahlah, I don't have to mention it. Jadi masih ada mentalitas gini loh, saya rasa ya. Jadi, pejabat pemerintah itu masalah, ini pengusaha nih dagang mau cari untung doang nih gitu. Ya emang nyari untung lah, kalau nggak nyari untung kita kan pegawai negeri gajinya pas-pasan terus, ya udah dipalak aja gitu. Jadi mentalitasnya ya mohon maaf kadang-kadang masih berbau preman. Dia nggak melihat ini sebagai kepentingan nasional gitu loh. Bahwa kita misalnya suatu bangsa itu butuh satu lapisan entrepreneur yang hebat gitu. Di sini dibahas juga di buku Ganjar. Patokan menurut PBB itu kan kira-kira 4%. 4% penduduk itu harus jadi entrepreneur. Kita saya kira masih sekitar 1%-an.
beberapa negara lebih dari standar internasional, bahkan kayak siapa? Mungkin Korea udah di atas tuh. Kita untuk mencapai 4% aja, aduh setengah mati. Kira-kira karena kalau seandainya gitu. Ganjar Mahfud ini terpilih jadi presiden, wakil presiden, bagaimana itu untuk bisa meningkatkan entrepreneurship di Indonesia? Nah, untuk itulah maka saya yang hina dina ini menulis buku ini. Maksud saya supaya ini sekalian ditagih. Kalau lu nggak ada record, nggak ada apa, cuman ngomong di TikTok setengah menit apa, nggak bisa dibayangkan. Ini dokumen. Nah, tinggal kita buka, lu ngomong begini, janji-janji ini. Tinggal kan bisa ditagih. Ini janjinya Pak Ganjar, bukan Pak Hamid ya? Bukan, saya cuma sebagai penulis, saya cuma menuliskan. Saya ini jurtul. Presentasikan saja. Ya, saya ini juru tulis, tukang ngetik, gitu. Saya kira Pak Ganjar itu mengerti dan jujur ya, dalam arti, kan UMKM dalam bahasa lainnya, katakan sektor informal lah ya, meskipun definisinya lebih luas, katakan sektor informal. Sebenarnya negara ini berulang kali diselamatkan ekonominya oleh sektor itu. Iya, Kan setiap tahan kali banting. Krismon, backbone-nya Mereka adalah negara. UMKM. Iya, Backbone UMKM. ekonomi negara itu UMKM. Mana ada yang besar-besar kan kolaps gitu ya. Misalnya 98 aja, ambil contoh yang gamblang ya. Berapa banyak raksasa-raksasa bisnis itu pingsan. Itu saya ketua umum IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha. Ya, termasuk pada saat terjadi bencana Aceh. Itu yang saya gerakin itu perempuan-perempuan. Pada saat 98 semua pada hancur, punya bisnis besar, mulai dari perumahan habis. Saya juga punya pabrik genteng, saya tutup habis, semua habis. Terus lihat gimana? Itu ibu-ibu belanja dari pasar Tanah Abang bawa ke kampungnya jualan. Saya bilang waktu itu sama Pak JK, saya bilang, Pak, saya butuh bantuan. Saya punya data anggota-anggota saya di daerah yang saya kasih credit circle. Dan ini pengembaliannya 98%. Kalau toh dia nggak ngembaliin karena hilang, saya bilang. Nah ini saya mau minta ini, Bapak tolong kumpulin bank-bank di BI. Sama Pak JK dikumpulin tuh. Dirut bank di Bank Himbara semuanya gitu ya. Di BI. Terus dia ngomong, saya bawa data. Nih datanya saya bilang. Ini hanya UKM yang bisa nyelamatin di daerah-daerah. Ini datanya, kinerjanya dia sebelum lagi Krismon, ini bagus. Ini karena Krismon mereka nggak bisa kerja. Mereka Kasih bisa duit usaha ke lagi. dia, pinjaman ya. Sama bank dikasih pinjaman, besoknya setelah rapat itu semua dipanggilin tuh, kira-kira seminggu sesudah itu, telepon teman-teman daerah, Bu, saya alhamdulillah dapat pinjaman 10 juta, 20 juta. Hidup tuh ekonomi. Kita bicara soal pendidikan ya. Nah ini kita memang sekarang orang dari kampung, ini termasuk Bang Hamid nih, dari kampung dididik sampai Jakarta nggak mau balik lagi. Kalau saya orang Betawi, saya nggak masuk kategori itu. Nah ke depan ini yang membuat terjadi keseimbangan dalam konteks orang-orang terdidik di daerah. Orang dididik dikirim ke IPB, dikirim ke ITB, begitu sarjana nggak mau pulang kampung. Online. Tapi apakah itu karena di Jakarta itu memang pusat perdagangan, pusat bisnis opportunity? Betul. Oleh sebab itu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Jakarta, nggak cukup bikin IKN. Mesti semuanya, mulai dari pendidikannya. Sekarang misalnya, ini kan kita nih masih pendidikannya berbasis di yang namanya perguruan tinggi itu harus dibatasi dengan dinding-dinding. Yang namanya anak saya nih kebetulan, anak saya yang pertama nih di IT. Mau bikin sekolah, IT dia punya udah ngelulusin sampai 2.000 orang ikut training IT di dia gitu. Mulai dari S3 sampai S2. Sekarang dia mau ningkatkan untuk dapat jadi sarjana. Nggak bisa. Karena mesti PJJ dulu. Gitu. Apa itu PJJ? Pendidikan jarak jauh. Sampai mau ngambil sertifikasinya atau izinnya dari Estonia. Gitu. Karena di Indonesia susah untuk bisa dapat itu. Kenapa? Kalau itu dilakukan, orang bisa kuliah misalnya di Brebes, orang kuliah di Papua. Nah nanti kasus-kasusnya itu yang dibenerin kasus Papua, kasus Brebes. Selesai kerja sama pemerintahan itu, bagus pemerintahannya.
kita akan bahas tentang SDM, itu menarik sekali ya. Ini mau berbicara dengan Bu Yani ini sangat menarik sekali karena dari tadi saya terpukau gitu ya. Karena memang Bu Yani tuh langsung ke lapangan ya Bang Yamin ya. Jadi benar-benar paham banget, curhatan juga ya Bu ya. Kira-kira gitu deh. Oke, tapi ini bagaimana nih Indonesia ini dapat lebih berperan khususnya dalam bidang perdagangan pada kerjasama seperti Regional Comprehensive Economic Partnership dan juga ASEAN Business Advisory Council. Silakan Bu. Sebenarnya gini, kerjasama regional itu kan dimaksudkan untuk memudahkan supaya barang antara satu negara ke negara lain ada free flow, tidak ada tarif, tidak ada barrier lagi, kan gitu. Nah itu bisa dilakukan kalau diikuti oleh agreement. Nah sering balik lagi kita tidak mengikuti dengan agreement sehingga barang kita masuk ke negara mereka masih kena tarif, barang mereka masuk ke kita nggak kena tarif. Itu bagaimana mau bersaing kita ya? Nggak mungkin bersaing. Nah ini keluhan dari teman-teman. Adanya regionalisasi kelompok-kelompok itu sebenarnya untuk memudahkan dan juga size-nya supaya besar gitu. Tapi itu bisa kita manfaatkan kalau kita paham gitu. Kira-kira tuh investasi yang menarik apa nih Bu di Indonesia untuk bagi para investor baik dari negeri maupun luar negeri? Unlimited. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Mau rumah sakit dengan penduduk ini karena orang ngelihat Indonesia ini seksi untuk market. Sekolah-sekolah anak kita sekolah ke luar negeri kan banyak banget. Padahal tahun-tahun 60-an, 70-an banyak yang ke Indonesia. Afrika sekolah Korea ke banyak ke Indonesia loh. Korea banyak ke Indonesia. Iya. Sekarang kan terbalik gitu loh. Beberapa universitas di Malaysia itu orang Indonesia yang bikin. Iya, rumah sakit di Malaysia yang sekarang jadi tujuan orang Indonesia, yang punya teman-teman saya juga orang Indonesia yang kawin orang Malaysia. PR investasi di Indonesia adalah kitanya sendiri. Aturannya berbelit-belit gitu loh, masih sentralistik gitu loh. Ya itu selalu dan ini dibahas lagi-lagi dibahas juga sama Pak Ganjar ya. Begini, World Bank itu membuat indeks ya. Saya lupa sekarang angka-angkanya, tapi dia pernah bikin indeks kita itu mungkin kalau nggak salah sekian tahun lalu 158 hari. Jadi kalau saya misalnya pengusaha, katakan saya pengusaha Jepang, Ngurus izin. Baru datang bawa duit mau buka pabrik ban katakan ya. Dari saya datang itu 158 hari baru dapat izinnya. Itu pun udah labirintin istilahnya. Kesini ya berarti. Jadi istilahnya Kafkaesk. Jadi Kafkaesk itu dari Franz Kafka. Kalau kita tanya, ini Pak Said, oh ini ke sana. Di sananya, oh ini ke sana. Di pingpong gitu. Ya apalagi banyak duit. 2 hari keluar. Anda mau bikin pabrik apa aja. Nggak harus ke Singapura, dari Jakarta bisa selesai. Nah, online. Beres online. In 2 days kamu dapat. Ini izin ininya, ini izin. Iya. Jemput bola bisa mereka. Wow. Nah, kita itu masih saja lambat ya. Karena terkait juga sama otonomi daerah segala nih. Kuasa. Gitu. Jadi memang itu harus diperangi serius, istilahnya red tape ya. Birokrasi dan ada raja-raja kecil di daerah. Kan gini, kalau Bu Yani misalnya investasi di daerah gitu. Jadi dia selain ngurus ke pemerintah pusat, harus juga ngurus izin ini itu di level daerah karena mereka masing-masing punya perda ini ribuan perda kita itu. Bang Hamid, kira-kira nih kalau seandainya nanti Ganjar Mahfud ini terpilih ya, yang sudah baik dia akan teruskan dan apakah seberapa beranikah Mas Ganjar ini untuk merombak yang tadi dibicarakan oleh Bu Yani? Biasa tuh di bawah-bawahnya itu kan harus dirombak tuh semuanya kan, nggak cuma menteri-menterinya aja tapi bawah-bawahnya. Ya, tentu saja dan kalau kita lihat di sini dia juga committed ya untuk misalnya hilirisasi, ya industrialisasi akan digencarkan gitu ya sama dia. Jelas sekali makanya kalau misalnya dia terpilih dan agak-agak meleset, nggak sesuai aja kita tagih, punya ini daftarnya kita bikin ringkasan janjinya gitu. Nah yang Anda bilang itu betul sekali. Kadang-kadang atau mungkin ini pada umumnya bukan soal berani atau enggak, berani aja misalnya, tapi kan seorang pemimpin harus mikirin banyak aspek atau variabel lain yang bukan sekedar tabrak-tabrak aja kan gitu. Kecuali mereka yang memang nggak punya pikiran panjang, main tabrak-tabrak aja karena melihat ini dalam skala pribadi atau skala keluarga. Kalau seorang pemimpin bangsa sebesar ini
kan harus hati-hati ya. Banyak yang perlu dipertimbangkan. Ya kadang-kadang ditunda, kadang-kadang ini dibatalkan sedikit, yang sana dikencengkan. Gitulah kira-kira. Kalau soal Anda ngomong berani nggak berani, kalau menurut saya dalam soal keberanian sih dia berani aja. Apalagi di sebelahnya ada Pak Mahfud yang memang nothing to lose ya, selama ini kan nggak banyak vested interestnya kan nggak ada orang itu. Gitu. Oke, baik Bang. Bagaimana upaya pemerintah selama ini mendorong investasi dalam sektor-sektor kunci seperti perdagangan, teknologi, infrastruktur, tadi sudah dibahas juga, dan industri kreatif. Nah, kira-kira apa sih yang harus dibenahi Bu Yani? Ini industri kreatif tuh di kita tuh potensinya besar sekali ya. Gitu. Terus perdagangan juga gitu ya. Nah, cuma kalau perdagangan kayaknya Indonesia agak terkebelakang ya. Gitu, untuk apalagi nembus-nembus pasar luar negeri tuh. Kayaknya kalau perdagangan leadnya masih Singapura deh. Singapura tuh memposisikan diri, dia nggak punya pabrik tapi dia bisa jualan semua dari Singapura gitu kan. Kalau perlu di brand pakai nama Singapura. Kita agak ketinggalan soal dagang, kemampuan berdagang kita tuh agak ketinggalan. Jadi memang kita mesti mengejar di situ gitu. Nah terus kalau di industri kreatif tuh kan bisa macam-macam ya. Ada industri kreatif yang kelompok tradisional, craft dan sebagainya gitu. Kemudian ada industri kreatif yang kekinian, yang modern gitu, yang IT base kan gitu. Kemudian ada industri kreatif yang di seni base-nya gitu. Nah, itu semuanya punya potensi luar biasa. Satu hal kalau misalnya di industri kreatif yang tradisional, kita tuh masih jualan barang gitu. Sementara negara lain nggak jualan barang, jual desain dan jual mimpi, jual legend. Kenapa? Contohnya sederhana, Kris kita jual kalau ini nggak ada ceritanya, ya itu Kris harganya paling top 100.000. 100.000 perak ya. 100.000 perak, tapi kalau siapa sih mau ngecek? Gitu. Banyak Kris. Ini empu ini, empu itu nih. Dipakai oleh empu ini untuk pembebasan ini, pembebasan legend ya. Legend. Jual 5 juta. Berebutan orang. Bikin terbatas. Saya pernah uji coba gitu. Pasar tuh kayak apa gitu. Berhasil nggak Bu? Berhasil. Jual legend. Kita tuh belum kreatif ke situ. Sejarah sebenarnya itu bisa dikaitkan, dimanfaatkan. Nggak harus, kan kita nggak bohong-bohong amat. Ini barangnya mirip tapi replikasi, bukan barang asli. Replikasi tapi legendnya dijual. Ini enggak, kita masih jual, dibangun narasi. Kita masih jual barang, benda. Bu Yani, langkah-langkah seperti apa sih yang bisa diambil untuk mengatasi kesenjangan keterampilan di kalangan tenaga kerja? Nanti udah machine learning, AI dan sebagainya. Itu sekolah-sekolah yang namanya online yang tidak dibatasi oleh dinding, pemerintah tuh harus buka mata, memberikan kesempatan itu semua supaya tadi nih kan literasi IT kita tuh masih rendah sekali. Rendah sekali ya. Gitu. Padahal kita udah masuk di era itu. Ada yang ngomong sama saya di Qatar, saya dulu ketemu. Dia bilang, Pak Amit, saya itu gajinya nggak usah, saya di sini digaji 9 kali lipat daripada di Indonesia. Dan saya kalau pulang, saya tidak berharap 9 kali deh. Saya cuma satu aja, ada jaminan buat anak-anak saya dapat pendidikan yang baik. Dan dihargai. Dihargai. Kreativitasnya dia. Itu aja enggak. Tugas utamanya adalah mendorong gitu, mendorong misalnya dari bidang bisnis ya. Dia harus mendorong dunia bisnis yang se-favorable mungkin suasananya dibangun. Jangan merintangi atau bahkan mengerem atau bahkan mematikan sama sekali. Komitmen itu aja dulu dipegang, ya itu sudah baik. Nah, kadang-kadang kalau ingat gini saya mungkin agak menyimpang sedikit ya. Di Bangladesh ada satu bank Gramin namanya. Penciptanya itu Muhammad Yunus dapat Nobel Perdamaian. Ya, Gramin ini menggerakkan ibu-ibu di kampung. Jadi kayak bank yang jemput bola. Ya. Di bawah pohon aja transaksi bla 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 dan itu bagus sekali. Dari mana Bang Gramin dapat idenya? Pak Yunusnya yang dapat Nobel itu bilang dari Indonesia.
Dari BRI. BRI. BRI itu namanya aja kan Bank Rakyat Indonesia sejak zaman Belanda ya. Loh, di Bangladesh orangnya dapat Nobel dan Graminnya Jalan, berkembang. bagus. Bagus sekali. Di sini kayaknya, saya nggak tahu persis, tapi kayaknya BRI juga lebih orientasinya pada pengusaha-pengusaha besar juga gitu yang lalu tingkat bunganya ya tinggi sekali. Jadi ada orang Bank Indonesianya bilang kalau Anda punya bank di sini, Anda akan untung besar dan kecil sekali kemungkinan bank itu bangkrut kalau nggak ada suasana global yang rusak ya. Karena bunganya tinggi sekali. Yang mesti dilakukan kan sektor realnya yang jadi bunga harus direndahin, sektor realnya biar tumbuh. Nah sekarang kalau Anda lihat bank-bank kan kaya-kaya banget karena bunganya gede sekali, dapat lihat aja. Kalau Bu Yani sendiri sebagai pelaku di lapangan begitu ya, regulasi seperti apa sih yang dibutuhkan Bu? Artinya gini, saya secara umum ya sama lah sama Bang Hamid. Regulasi itu dibuat untuk Memudahkan. Ya kan? Memudahkan dunia usaha. Tapi regulasi yang ada sekarang ini regulasi for the sake of regulasi. Regulation, ya. Jadi sering regulasinya belum diimplementasi, bikin lagi regulasi baru gitu loh. Jadi hobi banget kita bikin aturan gitu. Tapi aturannya tidak memudahkan, malah menyulitkan. Regulasi yang baik itu harus berangkat dari kebutuhan pasar. Sebelum dia buat regulasi, dia harus bicara dengan mitranya. Siapa yang terdampak semuanya nih? Diajak ngomong baik-baik, cari titik tengah, keadilan prinsipnya, kan gitu. Kembali aja ke pengertian dasarnya, to regulate itu kan ngatur. Ngatur pemain kan nggak satu di bidang ini, jadi harus diatur. Bukan membatasi, bukan mempersulit kan. Ngatur maksudnya itu supaya kepentingan para aktor ini jangan tabrakan. Iya, kan begitu. tapi sejauh ini reformasi prinsipnya. kebijakannya sudah berjalan dengan baik. Apa ada perubahan, apa ada lebih baik atau seperti apa Bu? Niatnya baik. Niatnya baik, tapi prakteknya Implementasi di lapangan masih lah. Belum tentu. Belum. Ya ada tadi lah Sangat misalnya. bergantung sama siapa yang mimpin. Sama Jadi, menyangkut pejabatnya. Penyangkut pejabatnya. Siapa yang lagi megang di situ gitu loh. Nah orientasinya bagaimana ini orang gitu loh. Nyusahin nggak, mudahin nggak gitu. Nah kalau misalnya orientasi pimpinannya memudahkan, ada anak buahnya yang ngaco, diketok anak buahnya. Tapi ada juga yang nitip sama anak buahnya, kan susah. Pada umumnya begitu kelihatannya. Potretnya masih belum. Jadi pembuat kebijakan tuh kalau saya lihat belum punya visi. Visi yang jauh ke depan, visi yang kurang lebih searah dengan para pemain gitu. Ya. Kan mestinya itu yang dicari. berarti ke depannya harapan Bu Yani ini Kita jadi siapapun mitra. regulatornya itu Kita jadi mitra. mengajak Mitra. UMKM ya. Favorable ya. Semua kita jadi mitra, sebelum bikin kebijakan ajak ngomong kita lah. Karena kita jadi Selama mitra. ini belum pernah Bu? Ya. Saya kira basa-basi ya. Ada juga kalau dibilang nol ya Kadang-kadang di enggak. awal bikin gitu. Nggak di awal bikin diajak ngomong. Habis Tapi itu ujung-ujung lupa. hasilnya beda gitu. Ya, Oke, gitu. terakhir nih sebelum menutup gagasan progresif kita episode ini ya, ini seru banget nih ya kalau diperpanjang ya, sepertinya seru sekali tapi kita harus menutup. Nah Bu Yani dan juga Bang Hamid nih, bagaimana menilai pasangan Ganjar Mahfud? Apakah dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan khususnya untuk tantangan di bidang ekonomi perdagangan? Dari Bang Hamid silakan dulu. Ya tentu berat ya, saya nggak bilang ringan ya. Berat, tapi saya kira mereka punya optimisme yang kuat. Misalnya begini, Wakil Presiden kan formally adalah ban serep ya. Secara hukum, secara konstitusi itu ban serep memang. Tapi dalam kasus Pak Ganjar dan Pak Mahfud mereka tegas ada pembagian tugas. Jadi Pak Mahfud itu misalnya diserahkan Polhukam, bidang Polhukam, bahwa urusan hukum keamanan itu tetap Pak Mahfud ya gitu. Jadi ada pembagian tugas yang cukup jelas. Nah, apa pekerjaan Pak Mahfud ini dalam soal memastikan penegakan hukum? Karena salah satu masalah terbesar kita itu adalah penegakan hukum. Termasuk di bidang ekonomi, di bidang bisnis. Pengusaha ini kepalanya putar 7 keliling terus karena nggak ada kepastian hukum. Penegakan hukumnya nggak konsisten. Mereka tadi dicontohin juga masukin investasi tapi nggak ada jaminan bahwa investasinya aman. Karena hari ini favorable udah masuk investasinya, besoknya peraturan bisa diubah
dan sebagainya itu banyak sekali terjadi. Nah itu mereka sudah berkomitmen. Pak Mahfud ini mau menertibkan yang begitu-begitu. Tidak mudah pasti, tapi jelas ada kesadaran itu dan ada kemauan. Dan sepanjang yang kita kenal, Pak Mahfud itu kan reputasinya tinggi. Mungkin tidak sempurna kerjanya, siapa yang sempurna ya, tetapi secara umum semua kan mengakui bahwa dia bersih dari vested interest, dia tidak bisa disandera karena bersih, nggak ikut korupsi dan sebagainya. Jadi ada harapan untuk mampu menegakkan hukum yang sebaik-baiknya, khususnya dalam konteks menciptakan iklim bisnis yang sehat untuk semua kalangan lah. Jadi bukan hanya atas, bukan hanya menengah, semualah gitu kira-kira. Dan mungkin kalau kita pegang komitmennya Pak Ganjar, mungkin sedikit prioritas akan lebih ditekankan pada UMKM, mudah-mudahan. Bagaimana Bu Yani, pandangan Bu Yani? Artinya gini, tadi udah dibahas panjang lebar sama Bang Hamid. Saya tidak mengenal Pak Ganjar dengan baik, gitu ya. Tapi Pak Mahfud kita bisa ngelihat karena dia tokoh nasional kan, jadi bisa dilihat sering gitu. Ya, kita kalau untuk penegakan hukum kita bisa percayalah sama Pak Mahfud gitu. Tapi balik lagi, presiden dan wapresnya aja nggak cukup, mesti juga menteri-menteri kabinetnya yang mumpuni dan bahkan sampai dirjen-dirjen gitu ya. Dirjennya juga harus mumpuni. Detail. Gitu. Karena memang Pak JK pernah ngomong itu kebijakan itu sebenarnya dikerjakan oleh level manajer, gitu karena menteri nyuruh dirjen nyuruh direktur nyuruh anak buahnya. Jadi mulai dari sini nih mesti kualifikasinya bagus. Tapi mesti berani juga kalau ada menterinya yang nakal mesti disentil juga gitu. Nah itu gitu. Jadi dan balik lagi itu bisa jalan kalau presidennya dan wapresnya mau dengar. Tapi saya nggak setuju tuh kalau ada yang salah menterinya disentil juga. Nggak cukup disentil. Dipecat. Dan Pak Ganjar lagi-lagi sudah menyatakan kan, dia akan pakai KPI, Key Performance Indicator. Artinya konsekuensi langsungnya adalah rakyat bisa ngusul pemecatan menteri kalau menterinya ngaco gitu. Kira-kira dia sudah mencanangkan itu. Dan jadi saya kira Pak Ganjar ini dan dibantu oleh Pak Mahfud cukup berani membuat terobosan-terobosan cara metode gitu dan kebijakan. Ini kan juga dulu siapa yang melakukan itu termasuk bagus yaitu lelang jabatan. Itu juga terobosan yang baik dan sekarang saya kira itu jadi tradisi ya di banyak tempat walaupun belum seluruhnya. Nah, ini juga saya kira akan terobosan yang bagus. Rakyat bisa ngusul. Kalau menterinya ngaco-ngaco, apalagi kalangan pengusaha, asosiasi bisnis bisa kuat suara mereka didengar kalau mengusulkan pemecatan. Wow, ini seru sekali topik pembahasannya dan tapi pastinya masyarakat juga kalau mau mengusulkan menggunakan kata-kata yang baik. Oh, tentu saja. Artinya dan diperiksa, bukan terus setiap yang diusul dipecat. Nggak mungkin. Diperiksa. Berdasarkan fakta. Fakta, detail diperiksa. Fake base lah. Wow, seru sekali. Soal teknis. Seru sekali nih topik pembahasan hari ini ya. Apalagi Bu Yani dan Bang Hamid ini sudah saling kenal lama ya. Jadi seru banget ngobrolnya, tektokannya. Dan semoga saja siapapun yang terpilih dan semoga saja apabila nanti Ganjar Mahfud ini terpilih menjadi presiden wakil presiden 2024-2029 tidak hanya menjadi presiden dan wakil presiden saja tapi bisa merangkul masyarakat bahkan sampai ke bawah-bawahnya. Begitu ya, betul begitu ya? Tentu saja. Oke, terima kasih sekali untuk kawan-kawan progresif dan semoga gagasan progresif yang kita bahas hari ini memberikan inspirasi dan juga pencerahan, apalagi nanti bentar lagi pemilu semoga hatinya pada adem begitu ya sebelum nyoblos ini sudah tahu nih kira-kira siapa yang akan dicoblos. Dan terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Dia Gita, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Wow, seru banget ya.